Publik mengira Amarzoni pengedar, tapi data di lapangan tak sesederhana itu. Di balik jeruji, ada jaringan peredaran yang melibatkan orang-orang terdekatnya sendiri, bahkan oknum aparat. Ketika Hotman Paris turun tangan sebagai pengacara, tabir besar mulai tersingkap. Siapakah yang menjerat Amarzoni? Dan sampai sejauh mana kebenaran bisa bertahan di tengah kekuasaan dan ancaman? Malam itu, aku sedang menyiapkan laporan harian di ruang kerja, ketika telepon dari bagian pimpinan berdering. Nada suaranya tegas, tanpa basa-basi. Kompol Maya Larasati segera ke kantor. Ada berkas yang harus kamu tangani malam ini juga. Aku sempat menatap jam di dinding, hampir lewat tengah malam. Biasanya, tugas mendadak di jam segini hanya berarti satu hal, kasus sensitif. 10 menit kemudian, aku sudah berdiri di depan ruangan Direktur Narkoba. Lampu kantor sebagian besar padam, tapi ruangan beliau terang benderang. Di atas meja, ada tumpukan berkas tebal dengan satu nama besar di sampul depan. Amarzoni. Aktor itu lagi-lagi jadi berita. Tapi yang membuatku terdiam adalah kalimat di bawahnya. Diduga mengedarkan narkotika dari dalam lapas. Direktur menatapku dengan tatapan tajam. Kasus ini harus kamu periksa ulang. Tapi jangan terlalu banyak bicara ke media. Perintah datang dari atas. Nada suaranya membuatku tahu. Ini bukan sekadar pemeriksaan biasa. Aku hanya mengangguk dan membawa map itu keluar tanpa banyak tanya. Di dalam mobil, aku membaca halaman pertama. Kronologi awal menyebutkan bahwa Amar diduga mengatur peredaran sabu melalui pesan singkat dengan beberapa tahanan lain. Tapi bagian yang janggal langsung muncul di benakku. Tanggal kejadian tercatat saat Amar sedang ditempatkan di sel isolasi karena pelanggaran disiplin. Dalam kondisi itu, mustahil ia bisa berkomunikasi dengan siapapun. Aku menutup berkas dan menatap keluar jendela. Hujan mulai turun, memantulkan lampu jalan di aspal basah. Di luar sana, kota Jakarta tampak tenang, tapi aku tahu sesuatu sedang tidak beres. Pengalaman bertahun-tahun di penyidikan membuatku bisa mencium aroma kasus pesanan. Keesokan harinya, aku datang ke Rutan Salemba. Kepala keamanan menyambutku sopan tapi kaku. Kasus Amar sudah ditangani, Bu. Semua bukti sudah lengkap, katanya. Aku tersenyum kecil. Saya cuma mau lihat kondisi lapas dan mengonfirmasi keterangan. Ia menatapku sebentar, lalu mengizinkan. Lorong-lorong sempit rutan itu selalu punya aroma yang sama. Campuran lembab, besi tua, dan kecurigaan. Aku berjalan melewati beberapa blok tahanan sambil membawa catatan. Beberapa petugas berbisik, mungkin heran kenapa aku datang tanpa tim. Aku berhenti di depan sel tempat Amar dulu ditempatkan. Pintu besi tertutup rapat. Seorang sipir tua mendekat pelan. "Bu Maya ya? Saya yang jaga waktu dia di sini," katanya lirih. Orangnya tenang, jarang keluar, tapi ada yang aneh waktu itu. Aku menatapnya serius. Aneh bagaimana? Setiap kali ada kiriman barang titipan buat Amar, yang datang ambil bukan dia. Ada napi lain yang mengaku suruhan. Namanya Reno. Aku mencatat cepat. Nama itu belum ada di berkas resmi. Sipir itu menunduk. "Tapi Bu, waktu saya lapor malah diminta diam. Katanya jangan ikut campur urusan atas." Kalimat itu membuatku semakin yakin. Kasus ini disetir dari dalam. Aku berterima kasih padanya dan berjalan keluar dengan langkah berat. Dalam hati aku tahu, menyentuh kasus yang sudah diatur berarti mengundang masalah. Tapi kalau aku diam, aku akan sama saja dengan mereka yang menutup mata. Malamnya, aku kembali membuka berkas dan menandai setiap bagian yang tak masuk akal. Bukti komunikasi yang diklaim ditemukan di ponsel tahanan, tanda tangan yang mirip tapi tidak identik, dan laporan transaksi uang yang tak pernah diverifikasi. Semua tampak seperti kepingan puzzle yang sengaja disusun agar mengarah pada satu orang, Amar. Sekitar pukul 2 dini hari, aku menutup map itu dan bersandar di kursi. Di luar jendela, langit Jakarta masih gelap. Aku tahu langkah berikutnya, mencari siapa sebenarnya Reno, dan bagaimana ia bisa berhubungan dengan Amar. Tapi lebih dari itu, aku harus mencari tahu kenapa ada orang yang begitu ingin menjatuhkan seorang tahanan yang bahkan sudah kehilangan segalanya. Sebelum mematikan lampu, aku menatap lagi berkas di meja. Di pojok bawah tertulis catatan kecil dengan tinta biru. Instruksi langsung, jangan dibuka tanpa izin. Aku menghela napas panjang. Dalam dunia ini, kebenaran seringkali terkunci rapi di balik perintah seperti itu. Dan malam itu, aku memutuskan, aku akan membuka kuncinya, apapun risikonya. Pagi itu aku kembali ke Rutan Salemba dengan surat tugas resmi di tangan. Aku tahu, langkah ini akan membuat banyak orang tidak nyaman, tapi aku tidak peduli. Aku ingin melihat sendiri bagaimana sistem di dalam penjara ini berjalan. Kasus Amar terlalu janggal untuk dibiarkan begitu saja. Kepala Rutan menyambutku di ruangannya. Pria itu mencoba tersenyum, tapi matanya gelisah. "Bu Maya, saya sudah serahkan semua laporan ke penyidik sebelumnya. Apa masih ada yang kurang?" Tanyanya hati-hati. Aku menjawab pelan. Saya hanya ingin memastikan kronologi. Ada beberapa hal yang tidak sinkron dengan dokumen. Ia menatapku beberapa detik, lalu memanggil salah satu petugas untuk menemaniku berkeliling. Kami melewati blok demi blok, melihat rutinitas para tahanan. Beberapa di antara mereka menatap dengan wajah penasaran. Saat melewati blok tempat Amar dulu ditahan, aku melihat bekas papan nama di pintu sel. Petugas yang menemaniku berkata, "Sekarang sudah diisi napi lain, Bu. Amar waktu itu dipindahkan ke Nusa Kambangan." Aku mengangguk, lalu bertanya, "Masih ingat siapa saja yang sering berinteraksi dengannya sebelum dipindah?"
Petugas itu berpikir sebentar. Kalau nggak salah ada satu orang namanya Reno. Katanya dulu kerja sama Amar waktu di luar. Sekarang masih di sini. Mendengar nama itu, aku langsung meminta izin untuk bertemu. Reno duduk di ruang pemeriksaan dengan wajah santai. Tubuhnya kurus, kulitnya sawo matang, dan cara bicaranya terlalu tenang untuk ukuran napi kasus narkoba. Saya dengar ibu cari saya, katanya sambil tersenyum kecil. Aku membuka catatan di tanganku. Kamu pernah kerja dengan Amar? Tanyaku. Iya, dulu saya asistennya. Tapi setelah dia masuk, saya cuma bantu urus beberapa hal dari luar. Kadang kirim makanan, kadang bantu teman-teman di sini yang mau titip barang buat dia. Jawabnya ringan. Aku memperhatikan gerak tangannya. Tidak ada tanda gugup, tapi matanya sesekali menghindar. Kamu tahu kalau nama kamu muncul di berkas penyidikan? Tanyaku. Reno mengangkat bahu. Saya juga kaget, Bu. Saya cuma bantu ambil titipan. Semua orang tahu, di sini banyak permainan. Aku menatapnya lebih dalam. Permainan seperti apa? Reno tertawa kecil. Ah, Bu, Ibu pasti sudah tahu. Di lapas, siapa yang punya uang, dia yang berkuasa. Ada napi bisa bebas jalan kemana saja, bisa pesan barang, bahkan bisa pakai ponsel. Semua tergantung siapa yang melindungi. Aku menahan napas. Dan Amar termasuk yang punya akses itu? Tanyaku lagi. Reno menggeleng. Justru dia jarang keluar sel. Banyak yang nggak suka sama dia. Katanya dia sombong, padahal dia cuma pendiam. Kalimat itu membuatku berpikir keras. Kalau Amar benar tidak punya akses, lalu bagaimana ia bisa mengatur peredaran narkoba? Sebelum aku melanjutkan pertanyaan, Reno mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Suaranya lebih pelan. Bu, hati-hati. Kasus ini bukan cuma soal tahanan. Ada orang besar yang main di belakang. Saya ngomong begini pun bisa bikin saya dipindah besok. Aku mencatat setiap kata, lalu mengakhiri pertemuan dengan alasan formal. Setelah keluar ruangan, aku berdiri lama di koridor. Kata-kata Reno terus terngiang di kepala. Orang besar. Siapa yang dimaksud? Sebelum meninggalkan rutan, aku berbincang lagi dengan sipir tua yang pernah kujumpai sebelumnya. Ia terlihat ragu-ragu saat melihatku datang. Bu Maya, jangan tanya banyak-banyak soal Reno. Orang itu punya backing kuat, katanya pelan. Tapi saya percaya Amar itu nggak salah. Saya lihat sendiri dia cuma duduk di selnya setiap hari. Aku berterima kasih dan melangkah keluar rutan dengan pikiran penuh. Di dalam mobil aku menatap berkas di pangkuanku. Semua keterangan resmi terlalu rapi, terlalu sempurna untuk dipercaya. Sedangkan cerita lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Sore itu, aku mengirim laporan awal ke direktur. Isinya hanya ringkasan singkat, tanpa menyebut nama Reno atau temuan di lapas. Aku sengaja menahannya. Pengalaman mengajariku bahwa terlalu cepat bicara bisa berakhir buruk. Untuk saat ini, aku harus diam dan mengamati. Namun di dalam hati, aku sudah tahu langkah berikutnya. Aku akan cari tahu siapa sebenarnya Reno dan siapa orang besar yang ia sebut. Karena semakin dalam aku masuk, semakin jelas terlihat bahwa kasus ini bukan sekadar tentang seorang aktor dan narkoba. Ada permainan kekuasaan yang jauh lebih kotor di balik tembok rutan itu. Aku tiba di pelabuhan Cilacap saat matahari baru naik. Udara asin laut bercampur bau solar dari kapal feri yang akan membawaku ke Nusa Kambangan. Di tanganku, surat izin resmi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memeriksa narapidana bernama Amar Zoni. Setelah 2 minggu menyelidiki, aku yakin satu-satunya cara mencari jawaban adalah menemuinya langsung. Petugas lapas menyambutku dengan wajah datar. Kunjungan hanya boleh 15 menit, Bu. Tanpa alat komunikasi dan tanpa perekaman, katanya. Aku mengangguk. Sudah biasa mendengar aturan seperti itu. Tapi kali ini rasanya berbeda. Aku datang bukan sekadar memeriksa narapidana. Aku datang untuk mendengarkan seseorang yang mungkin dijebak oleh sistemnya sendiri. Lorong menuju ruang wawancara panjang dan sunyi. Dindingnya tebal, catnya mulai pudar. Di ujung lorong, ada ruang kecil dengan meja besi dan kursi yang dipisahkan oleh sekat kaca tebal. Tak lama, seorang sipir membuka pintu di sisi lain. Amar masuk dengan seragam oranye dan wajah yang tampak lebih tua dari usianya. Matanya sayu tapi tajam, seolah mencoba membaca niat orang yang duduk di depannya. Selamat pagi, Amar. Saya Kompol Maya Larasati. Saya datang untuk mendalami ulang berkas kasus kamu, kataku membuka percakapan. Emang negok pelan. Terima kasih sudah mau datang, Bu. Jujur, saya pikir nggak ada yang mau dengar lagi dari saya. Aku menatapnya tenang. Saya hanya ingin tahu, apa benar kamu terlibat dalam peredaran narkoba di dalam lapas? Ia menunduk beberapa detik, lalu mengangkat kepala. Bu, saya udah tahu banyak orang nggak bakal percaya. Tapi saya bukan bandar, bukan pengedar, bahkan nggak pernah sentuh barang di sini. Saya dijebak. Nada suaranya datar, tapi matanya berkaca. Ia melanjutkan. Semua mulai dari orang yang dulu saya anggap sahabat. Namanya Reno. Dia tahu semua kebiasaan saya. Tahu kapan saya dikurung. Tahu siapa yang masih mau bantu saya dari luar. Dia yang atur semuanya. Aku mencatat cepat di buku kecil. Kamu yakin dia yang mengatur? Tanyaku. 100% yakin. Jawabnya tanpa ragu. Reno kerja sama beberapa orang di luar. Saya dengar ada oknum yang bantu juga. Mereka pakai nama saya buat transaksi. Waktu uangnya ditelusuri, semua diarahkan ke saya. Padahal saya nggak tahu apa-apa. Aku menarik napas dalam. Ceritanya masuk akal dengan temuan lapangan yang kutemui sebelumnya. Tapi tanpa bukti kuat, itu hanya kata-kata seorang narapidana. Aku bertanya lagi, kenapa kamu nggak lapor waktu itu? Amar tersenyum pahit. Saya udah coba. Tapi yang saya lapor malah hilang dari daftar tahanan. Setelah itu, saya dikurung di sel isolasi 3 minggu. Di situ saya tahu, ini bukan permainan kecil, Bu.
Ruangan itu mendadak terasa dingin. Aku bisa melihat rasa putus asa di wajahnya, tapi juga sisa keberanian yang belum padam. 15 menit terasa terlalu cepat. Saat petugas memberi tanda waktu habis, Amar memandangku dalam-dalam. Bu Maya, kalau ibu benar mau bantu, tolong cek rekening keluarga saya. Ada transferan aneh dari orang yang saya nggak kenal. Katanya dari teman Reno. Aku mengangguk dan berjanji akan memeriksanya. Setelah keluar dari ruangan, aku berdiri lama di halaman lapas. Angin laut berhembus kencang, tapi kepalaku terasa berat. Kata-kata Amar terus berputar di pikiranku. Orang yang saya percaya sendiri yang menjebak saya. Dalam perjalanan pulang ke pelabuhan, aku membuka catatan di ponsel. Nama Reno kini bukan sekadar petunjuk tapi kunci utama. Aku juga mencatat soal transfer yang disebut Amar. Jika benar ada aliran uang mencurigakan, maka rantai konspirasi ini jauh lebih besar dari dugaan awal. Di kapal yang bergerak meninggalkan Nusa Kambangan, aku menatap laut luas di depan. Untuk pertama kalinya aku merasa, kasus ini bisa menghancurkan lebih banyak karier daripada yang kusangka. Tapi dalam hati kecilku aku tahu sudah terlalu jauh untuk mundur. Kebenaran sudah kutemukan jejaknya, dan aku harus mengejarnya sampai akhir. Sudah 3 hari sejak aku kembali dari Nusa Kambangan. Pagi itu aku duduk di ruang kerja sambil menatap laporan keuangan yang baru saja kuterima dari bagian intelijen keuangan. Permintaan itu kukirim diam-diam setelah pertemuanku dengan Amar. Aku hanya menulis permintaan sederhana. Telusuri transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan rekening keluarga Amar Zoni dalam 6 bulan terakhir. Hasilnya membuatku terdiam cukup lama. Ada satu transfer senilai 300 juta rupiah masuk ke rekening istri Amar dari nama yang tak asing, Reno Prasetyo. Beberapa hari kemudian, uang itu langsung ditarik tunai dan hilang jejaknya. Di laporan tambahan, ada satu transaksi serupa masuk ke rekening pribadi seorang penyidik senior di kasus ini. Saat kubaca namanya, darahku terasa naik. Aku mengenalnya. Ia satu angkatan di akademi. Dulu dikenal ambisius dan pandai bergaul dengan orang berpengaruh. Aku menutup laptop dan memutuskan untuk menemui orang itu. Namanya Kompol Dani, sekarang menjabat penyidik utama di unit khusus. Saat aku datang ke ruangannya, ia tersenyum seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Maya, lama nggak ketemu. Kamu sekarang sibuk di bagian analisis ya? Katanya sambil menawari kopi. Aku duduk tanpa basa-basi. Aku cuma mau nanya, kamu masih tangani kasus Amar Zoni kan? Tanyaku. Ia menatapku sebentar, lalu mengangguk. Iya, kenapa? Aku menatapnya lurus. Aku temukan transfer dari Reno ke rekening keluarga Amar, lalu uang itu berpindah ke rekening kamu. Bisa jelaskan? Senyumnya perlahan hilang. Kamu hati-hati Maya, ini urusan sensitif. Jangan asal tuduh tanpa bukti kuat. Aku menyandarkan punggung. Buktinya cukup jelas di laporan keuangan. Kalau kamu nggak jelaskan, aku harus buat laporan resmi. Dani terdiam beberapa detik. Kamu nggak tahu permainan di atas Maya. Ini semua perintah. Ada yang lebih tinggi yang atur. Kalau kamu cerdas, berhenti sekarang. Nada suaranya berubah dingin. Aku berdiri. Kalau memang ada yang atur, aku akan cari tahu siapa. Aku meninggalkan ruangannya dengan napas berat. Di parkiran, aku berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Ancaman halus seperti itu bukan hal baru. Tapi kali ini terasa berbeda. Aku tahu, langkah berikutnya akan membuatku jadi musuh bagi banyak orang di institusi sendiri. Malamnya, aku membuka kembali laporan keuangan dan membuat salinan di perangkat pribadiku. Lalu aku menulis memo investigasi rahasia untuk disimpan di brankas kantor. Aku tidak mau bukti itu hilang begitu saja. Setelah semuanya tersimpan, aku mencoba pulang. Tapi perasaan tidak tenang terus menghantui. Sekitar pukul 11 malam, aku mengendarai mobil di jalan yang sepi. Di tengah perjalanan, sebuah mobil hitam mengikuti dari jauh. Awalnya, aku mengira hanya kebetulan. Tapi ketika aku berbelok ke jalan kecil dan mobil itu tetap di belakang, aku tahu ini bukan kebetulan. Aku menambah kecepatan. Mobil itu ikut melaju cepat. Beberapa detik kemudian, kendaraan itu mencoba menyalip dari kanan dan hampir menabrakku. Aku menginjak rem keras. Mobilku berputar sedikit tapi masih bisa dikendalikan. Mobil hitam itu melaju kencang dan menghilang di tikungan tanpa plat nomor jelas. Aku duduk diam di balik kemudi, mencoba menenangkan diri. Tangan gemetar tapi pikiranku tetap fokus. Semua ini bukan ancaman kosong. Seseorang benar-benar ingin menghentikan penyelidikan ini. Sesampainya di rumah, aku menutup semua tirai dan duduk di ruang tamu dengan lampu temaram. Di ponselku, ada satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Berhenti sebelum kamu menyesal. Aku hanya menatap layar itu lama, lalu menutupnya tanpa balas. Aku tahu jalan yang kupilih sudah tidak bisa kembali. Tapi semakin besar tekanan yang datang, semakin jelas bahwa aku berada di jalur yang benar. Aku hanya perlu satu langkah lagi untuk membuktikan bahwa Amar tidak bersalah, dan langkah itu akan dimulai besok. Dengan nama Reno di urutan pertama yang harus kuhadapi lagi. Sejak malam itu, aku mulai lebih berhati-hati. Setiap langkah terasa diawasi. Aku mengganti rute ke kantor, mematikan lokasi di ponsel, dan hanya berkomunikasi lewat perangkat kantor yang terenkripsi. Tapi rasa waspada itu tidak mengubah niatku. Aku tahu, jika berhenti sekarang, semua bukti yang kukumpulkan akan lenyap bersama ancaman yang mereka kirimkan. Pagi itu, aku dipanggil ke ruang direktur. Wajahnya datar, tapi nada suaranya penuh tekanan. Kompol Maya. Saya dapat laporan bahwa kamu melakukan penyelidikan tanpa koordinasi dengan penyidik utama. Kamu tahu itu pelanggaran prosedur. Aku menatapnya tenang. Saya hanya menindaklanjuti perintah untuk memastikan keabsahan berkas. Tidak lebih, ia menghela napas panjang. Dengarkan saya, berhenti sekarang.
Kasus Amarzoni sudah ditangani. Kalau kamu terus gali, kamu yang akan terseret. Kalimat itu seperti tembok yang menutup semua jalan. Tapi aku hanya menjawab singkat, saya paham Pak. Lalu keluar dari ruangan tanpa menoleh lagi. Aku tahu pesan itu bukan sekadar peringatan. Itu ancaman halus agar aku diam. Tapi diam bukan pilihanku. Siang harinya, aku menghubungi seseorang yang mungkin bisa membantu melindungi temuan ini. Seseorang yang dikenal berani bicara di depan publik. Hotman Paris. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di daerah Senopati. Aku datang dengan menyamar, memakai kacamata hitam dan topi. Hotman tiba tepat waktu, seperti sudah tahu siapa yang akan ditemuinya. Kamu polisi kan? Dari cara dudukmu saja sudah kelihatan, katanya sambil tersenyum tipis. Aku mengangguk. Saya butuh bantuan, Pak. Bukan untuk saya, tapi untuk seseorang yang mungkin dijebak. Aku menjelaskan secara singkat tentang data transaksi, nama Reno, dan dugaan permainan uang antara tahanan dan oknum penyidik. Hotman mendengarkan dengan serius, lalu berkata pelan, kalau semua yang kamu bilang benar, ini bukan kasus kecil. Tapi kamu harus siap. Begitu ini keluar, hidupmu nggak akan sama. Aku sudah tahu risikonya. Saya tidak butuh nama saya disebut. Saya hanya ingin kebenaran muncul. Beberapa hari setelah pertemuan itu, kabar mulai beredar di media. Hotman Paris dikabarkan akan membuka fakta baru dalam kasus Amarzoni. Aku menonton dari ruang kerja, melihat bagaimana tekanan publik mulai berubah arah. Untuk pertama kalinya, Amar mendapat simpati dari masyarakat. Tapi di balik layar, aku bisa merasakan ketegangan meningkat. Malam itu, aku pulang lebih awal. Namun baru beberapa meter dari kantor, aku melihat seseorang berdiri di dekat mobilku. Wajahnya tak asing. Bribka Dani. Ia menatapku dengan ekspresi dingin. Kamu bikin semuanya ribet, Maya. Atasan marah besar. Aku menatapnya balik tanpa gentar. Aku cuma lakukan tugas. Dia mendekat satu langkah. Tugas atau cari mati? Nada suaranya rendah tapi tajam. Aku menatap matanya dan menjawab pelan. Kalau kebenaran bikin aku mati, setidaknya aku tahu apa yang kulakukan benar. Dani menahan napas, lalu berbalik tanpa bicara lagi. Aku masuk ke mobil dan langsung pergi. Dalam kaca spion, aku masih bisa melihat bayangannya berdiri di parkiran. Aku tahu, mulai malam itu, aku resmi jadi musuh mereka. Di rumah, aku membuka berita daring. Judul utamanya, Hotman Paris akan bongkar dalang di balik kasus Amarzoni. Aku tersenyum kecil, lalu menutup layar. Setidaknya langkah pertama sudah dimulai. Tapi entah kenapa, perasaan tidak enak tetap menempel di dada. Beberapa jam kemudian, aku mendapat telepon dari sumber di lapas. Suaranya tergesa-gesa. Bu Maya, Reno dipindahkan mendadak malam ini. Katanya atas perintah pusat. Aku terdiam. Semua bergerak cepat. Terlalu cepat. Seseorang di atas sedang menutup jejak. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Aku tahu, setelah pemindahan ini, hanya ada satu cara untuk menemukan kebenaran sepenuhnya. Menghadapi Reno langsung sebelum semuanya terlambat. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiran tentang pemindahan Reno terus berputar di kepalaku. Terlalu banyak hal yang tidak masuk akal. Mengapa ia dipindahkan begitu mendadak tanpa pemberitahuan resmi ke tim penyidik? Aku tahu, langkah seperti itu biasanya dilakukan untuk menghapus jejak atau membungkam seseorang yang tahu terlalu banyak. Pagi harinya aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Suasana masih sepi. Hanya beberapa petugas jaga yang lewat sambil menyapa singkat. Aku langsung menuju ruang data tahanan, tempat semua dokumen perpindahan disimpan. Aku mengetik nama Reno Pratama di sistem, tapi hasil pencarian kosong. Tidak ada catatan, tidak ada surat pemindahan, seolah orang itu tidak pernah ada di lapas. Aku menarik napas dalam. Mereka sudah mulai menutupi semuanya. Aku tahu aku harus bertindak cepat sebelum semuanya hilang. Aku menghubungi seorang rekan lama yang bekerja di bagian transportasi tahanan. Suaranya terdengar pelan dan gugup di telepon. Bu, saya nggak tahu apa-apa. Tapi tadi malam memang ada pemindahan. Tujuan resminya disebut Lapas Cirebon. Tapi mobilnya nggak pernah sampai ke sana. Darahku berdesir. Artinya Reno hilang di tengah jalan. Aku segera menulis laporan internal dengan bahasa yang hati-hati. Seolah hanya menanyakan prosedur administrasi. Tapi aku tahu laporan itu hanya formalitas. Yang sebenarnya terjadi jauh lebih besar. Siang itu, berita tentang Hotman Paris semakin ramai. Ia mengatakan dalam wawancaranya bahwa ada indikasi kuat Amarzoni dijebak oleh jaringan dalam penjara. Ia juga menyebut ada pihak yang memanfaatkan nama tahanan untuk mengedarkan barang dari dalam lapas. Ucapannya membuat publik geger. Beberapa jam kemudian, ponselku tak berhenti bergetar. Pesan dari rekan dan atasan berdatangan. Ada yang mengingatkan agar aku berhati-hati, ada juga yang secara halus menyuruhku diam. Sore hari, aku dipanggil lagi ke ruangan direktur. Kali ini suasananya berbeda. Di dalam sudah ada 3 orang lain yang belum pernah kulihat sebelumnya. Berpakaian sipil tapi jelas bukan tamu biasa. Salah satunya menunjukkan identitas dari tim pengawasan pusat. Kompol Maya. Kami menerima laporan bahwa Anda terlibat dalam penyebaran informasi rahasia terkait kasus tahanan atas nama Amarzoni, katanya dengan nada tegas. Aku tahu ini jebakan. Mereka ingin membuatku tampak bersalah agar aku kehilangan kredibilitas. Saya tidak menyebarkan apapun. Semua data yang saya kumpulkan ada di server kantor dan bisa diperiksa. Jawabku tegas. Tapi mereka hanya saling pandang, lalu berkata, "Kita lihat nanti." Setelah pertemuan itu, aku merasa semakin sendirian. Beberapa rekan mulai menjaga jarak. Hanya satu orang yang masih berani bicara padaku,
seorang polisi muda bernama Rani. Bu, saya dengar dari orang gudang, ada paket barang bukti yang dipindahkan diam-diam ke ruangan belakang malam tadi. Katanya dengan suara pelan. Aku langsung menatapnya serius. Kamu yakin? Rani mengangguk. Saya lihat sendiri petugas Bribka Dani di sana. Mendengar nama itu membuat dadaku menegang. Aku tahu aku harus memastikan sendiri. Malam itu, aku kembali ke kantor dengan alasan lembur. Setelah semua petugas pulang, aku menyelinap ke ruangan yang disebut Rani. Lampu di dalam redup. Aku membuka lemari logam di sudut, dan di sana kulihat sesuatu yang membuatku membeku. Tumpukan uang dalam plastik bening, dan 2 bungkus serbuk putih dengan label palsu, barang bukti lama. Aku sadar, ini bukan lagi sekadar permainan. Ini adalah sistem yang busuk dari dalam. Sebelum aku sempat berpikir panjang, terdengar langkah kaki mendekat. Aku buru-buru menutup lemari dan bersembunyi di balik pintu. Dari celah kecil, aku melihat Bribka Dani masuk, memeriksa ruangan, lalu menelpon seseorang. Barangnya sudah aman. Besok pagi siap kirim, katanya. Hatiku berdegup keras. Sekarang aku punya bukti nyata, tapi juga semakin dekat dengan bahaya. Aku tahu, mulai malam ini, tak ada jalan mundur lagi. Aku pulang larut malam dengan napas berat. Apa yang kulihat di ruang barang bukti masih berputar di kepala. Uang, sabu, dan nama Bribka Dani, semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Jaringan ini lebih besar dari yang kukira. Aku tahu aku tidak bisa menyimpannya sendirian, tapi siapa yang bisa dipercaya sekarang? Aku duduk di ruang tamu sambil menatap berkas-berkas yang sudah kusalin ke drive eksternal. Semua data itu kupindahkan secara diam-diam sore tadi sebelum ruangan disegel. Transaksi, pesan internal, bahkan rekaman CCTV yang memperlihatkan pergerakan mencurigakan. Semuanya tersimpan di sana. Aku sadar, satu langkah salah saja bisa membuatku dituduh menyalahgunakan data negara. Pagi berikutnya, suasana kantor terasa aneh. Banyak petugas yang menatapku dengan wajah kaku. Sebagian berpura-pura sibuk saat aku lewat, seolah mereka sudah dapat perintah untuk menjauh. Aku tak peduli. Aku hanya perlu menemui satu orang, Rani. Tapi saat ku cari di ruangannya, ia tidak ada. Meja kerjanya kosong. Aku bertanya pada petugas piket. Rani izin mendadak, Bu. Katanya sakit. Jawaban itu membuatku curiga. Rani tidak pernah absen tanpa kabar. Aku mengirim pesan singkat, tapi tidak terkirim. Nomornya sudah tidak aktif. Siang itu, aku menerima amplop tanpa nama di laci mejaku. Di dalamnya ada selembar foto. Aku dan Hotman Paris saat bertemu di kafe Senopati. Di bawahnya tertulis pesan dengan tinta merah. Berhenti, atau kamu akan menyusul Rani. Tanganku gemetar. Rani mungkin sudah dijadikan korban. Mereka tahu aku tidak akan berhenti, jadi mereka mencoba mematahkan semangatku lewat ancaman. Tapi justru sebaliknya. Aku semakin yakin bahwa apa yang kulakukan benar. Malamnya, aku menghubungi Hotman lewat nomor khusus yang ia berikan. Pak, saya punya bukti baru. Ini bisa membuktikan jaringan yang menjebak Amarzoni, kataku tanpa basa-basi. Ia terdengar serius. Jangan kirim lewat ponsel. Besok pagi kita ketemu di tempat yang sama. Pastikan kamu tidak diikuti. Aku mengiyakan, lalu menutup telepon. Tapi aku tahu, setelah insiden foto tadi, gerak-gerikku sudah diawasi. Aku memutuskan meninggalkan rumah lebih awal esok paginya, dan mengganti rute ke lokasi pertemuan 3 kali. Setibanya di kafe, Hotman sudah menunggu. Aku menyerahkan flash drive itu padanya. Ia menatapku lama sebelum berkata, "Kamu sadar kan, kalau ini keluar, banyak orang kuat yang akan jatuh?" Aku mengangguk. Dan mungkin saya salah satunya. Hotman mengangguk pelan. Saya akan pastikan bukti ini aman, tapi kamu harus hati-hati. Mereka nggak akan tinggal diam. Setelah pertemuan itu aku merasa sedikit lega, tapi perasaan itu tidak bertahan lama. Saat perjalanan pulang, aku menyadari motor yang sama terus mengikuti mobilku sejak keluar dari kafe. Aku mencoba mempercepat laju kendaraan, berbelok ke jalan sempit, tapi motor itu tetap di belakang. Aku menyalakan kamera dashboard untuk merekam. Ketika mobilku berhenti di lampu merah, pengendara itu menepi dan melirik ke arahku. Aku mengenal wajahnya, salah satu anak buah Dani. Aku langsung melapor ke pos polisi terdekat dan menyerahkan rekaman dari dashboard. Tapi petugas yang berjaga terlihat ragu-ragu. Bu, saya akan laporkan ke atasan dulu. Aku tahu mereka takut. Dalam jaringan sebesar ini, sulit menemukan orang yang benar-benar bersih. Malamnya, aku kembali ke rumah dengan tubuh lelah. Aku duduk di depan jendela, menatap kota yang seolah diam. Ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Besok jangan ke kantor. Sudah ada yang menunggumu di sana. Aku menatap layar beberapa detik. Rasa takut muncul, tapi bersamaan dengan itu ada keberanian yang tumbuh. Aku tahu apapun yang terjadi besok semuanya akan berubah. Entah kebenaran terbongkar, atau aku menghilang bersama rahasia ini. Pagi itu udara terasa berat. Langit Jakarta mendung. Seperti ikut menyimpan rahasia yang belum tersingkap. Aku menatap cermin sebelum berangkat. Wajahku pucat, kantong mata membiru, tapi tekadku tetap sama. Aku tidak akan mundur. Pesan ancaman semalam masih teringat jelas di kepala. Tapi justru itu yang membuatku semakin yakin bahwa aku sudah di jalur yang benar. Aku tidak langsung ke kantor seperti biasa. Sebaliknya, aku menuju markas kecil tempat tim internal sering melakukan pemeriksaan rahasia. Aku tahu di sana ada sistem pengawasan yang belum terjangkau jaringan Dani. Saat tiba, hanya 2 petugas yang bertugas. Aku meminta izin menggunakan ruang kontrol untuk memeriksa rekaman CCTV malam sebelumnya. Rekaman dari parkiran kantor memperlihatkan sesuatu yang mencurigakan.
Sekitar pukul 11 malam, sebuah mobil hitam tanpa pelat masuk dari gerbang belakang. Dari sana keluar dua orang berseragam sipil membawa kardus besar. Mereka menuju ruang penyimpanan barang bukti, lalu keluar 10 menit kemudian tanpa beban. Tapi yang membuatku terdiam adalah wajah salah satu dari mereka, Bribka Dani. Aku langsung menyalin rekaman itu dan mengirimkannya ke Hotman Paris lewat saluran aman yang kami sepakati. Tak sampai 1 jam kemudian ia menelepon. Ini bukti penting. Kalau kita main bersih, mereka nggak bisa kabur. Tapi kamu harus keluar dari sana sekarang juga. Saya dengar ada perintah penangkapan atas namamu. Jantungku berdegup kencang. Penangkapan? Atas dasar apa? Tanyaku. Hotman menjawab cepat. Penyalahgunaan wewenang dan kebocoran informasi. Mereka mau menghapusmu sebelum berita ini naik. Aku tidak sempat berpikir lama. Aku keluar dari ruang kontrol. Menyimpan semua data di flash drive cadangan yang kuselipkan di dalam sepatu. Saat sampai di halaman, aku melihat 3 mobil polisi masuk dari arah depan. Semua mengenakan rompi penyidik. Salah satu di antaranya memegang surat penangkapan. Aku menunduk sedikit dan berjalan cepat ke arah belakang gedung. Untungnya aku tahu setiap sudut tempat itu. Aku melewati lorong sempit menuju pintu darurat dan keluar ke gang kecil. Dari sana, aku naik ojek online tanpa tujuan jelas. Hanya menyuruh pengemudinya menjauh sejauh mungkin dari kantor. Di perjalanan, pikiranku campur aduk. Aku tidak sedang melarikan diri dari hukum, tapi dari jebakan yang dibuat oleh orang dalam. Semua yang kulakukan hanyalah mencoba menegakkan aturan yang mereka rusak sendiri. Tapi di dunia yang dikuasai oleh kekuasaan dan uang, kebenaran kadang tidak cukup kuat berdiri sendiri. Aku tiba di rumah seorang teman lama yang dulu pernah satu angkatan di akademi. Namanya Sinta, kini bertugas di unit provos daerah. Ia terkejut melihatku datang tanpa kabar. Setelah mendengarkan ceritaku, ia menarik napas panjang. Kamu gila, Maya, ini sudah di luar batas. Tapi kalau semua yang kamu bilang benar, aku bantu. Kami menyusun rencana kecil. Sinta berjanji akan mengamankan salinan data yang kubawa dan mengirimkannya ke media lewat jalur anonim. Aku tahu langkah ini berisiko besar, tapi hanya dengan cara itu kebenaran bisa sampai ke publik tanpa disensor. Sore harinya, berita besar mulai muncul di berbagai portal online. Bocor, ada dugaan jaringan peredaran narkoba di dalam lapas melibatkan oknum aparat. Nama Amarzoni disebut sebagai korban jebakan. Sementara beberapa nama lain mulai beredar di media sosial. Teleponku tidak berhenti berdering. Ada panggilan dari nomor kantor, tapi aku tidak mengangkatnya. Sinta menatapku serius. Kalau berita ini sudah viral, kamu harus sembunyi dulu. Mereka pasti akan mencarimu. Aku hanya mengangguk. Dalam hati ada campuran lega dan takut. Ya, aku sudah sampai di titik yang tidak bisa kembali. Malam itu, dari balik jendela rumah Sinta, aku melihat berita di televisi nasional. Hotman Paris sedang berbicara lantang, menunjukkan potongan rekaman yang kuberikan. Suaranya tegas. Dalang yang menjebak Amarzoni bukan orang luar, tapi orang dalam lapas sendiri. Aku menatap layar dengan perasaan campur aduk. Kebenaran akhirnya mulai muncul, tapi aku tahu ini baru awal dari badai yang lebih besar. Malam itu aku tidak tidur. Setiap kali mata terpejam, wajah Reno muncul di kepala, tersenyum tipis seolah menantang. Aku tahu, menangkapnya bukan soal kekuatan fisik, tapi strategi dan bukti. Semua yang kulakukan selama ini akan sia-sia jika aku gagal menghadapi dia langsung. Pagi hari, aku berangkat dengan mobil dinas yang sudah kusiapkan sejak malam. Kali ini aku tidak sendiri. 2 rekan lama dari Bareskrim menemaniku. Mereka tahu risiko yang dihadapi. Di jalan kami bergerak pelan memastikan tidak ada yang mengikuti. Intelijen yang kami kumpulkan selama beberapa minggu menunjukkan bahwa Reno sering berada di sebuah rumah kontrakan di daerah Jakarta Selatan. Sesampainya di lokasi, rumah itu terlihat biasa saja. Tidak ada lampu menyala, tidak ada kendaraan mencurigakan di depan. Aku menatap rekan-rekanku. Kita harus hati-hati. Dia licin dan punya koneksi, kataku pelan. Mereka mengangguk. Kami mendekati pintu samping. Seorang penjaga terlihat tidur di kursi plastik. Tanpa suara, aku dan tim melangkah masuk. Di dalam, suasana sepi. Meja makan masih berantakan, kursi terbalik, seolah ada pergerakan mendadak beberapa jam lalu. Aku merogoh saku dan mengeluarkan ponsel untuk memeriksa koordinat terakhir Reno lewat GPS yang kami pasang diam-diam. Koordinat itu mengarah ke ruang tengah rumah. Kami bergerak perlahan, menutup setiap sudut. Aku bisa merasakan ketegangan menempel di kulit. Ketika sampai di ruang tengah, Reno berdiri di dekat jendela. Ia menatap kami dengan tenang. Aku sudah tahu kalian datang, katanya sambil menutup pintu dengan satu tangan. Aku tidak membuang waktu. Reno, semua bukti yang ada mengarah padamu. Kamu tidak bisa lari lagi. Suaraku tenang tapi tegas. Ia tersenyum kecil. Kamu pikir aku takut? Orang-orang di belakangku lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Aku mengangkat alis. Kalau begitu, sekarang saatnya mereka menunjukkan diri. Tidak ada lagi jalan keluar. Aku hanya ingin pertanggungjawabanmu. Reno menatap sejenak, lalu menurunkan tangan. Ia sadar semua bukti yang kami kumpulkan tidak bisa dibantah. Aku memberikan kode pada tim. 2 orang langsung maju, mengamankan Reno dengan hati-hati. Ia tidak melawan, hanya menatapku dengan mata dingin. Setelah diborgol, aku memeriksa barang-barang di sekitar. Di lemari, aku menemukan beberapa amplop berisi uang tunai dan dokumen yang menautkan transaksi ke berbagai nama besar, termasuk oknum pejabat di lapas. Semua yang selama ini kami curigai, kini nyata di depan mata. Reno duduk di sofa, menatapku dan berkata pelan. Kamu pikir ini selesai sekarang?
Ini baru permulaan, aku menatap balik. Kamu akan hadapi konsekuensi dari semua yang kamu lakukan. Tidak ada yang kebal hukum. Setelah memastikan semua bukti aman, aku menelepon tim di Direktorat Narkoba untuk menjemput Reno. Di perjalanan menuju kantor, aku duduk di belakang, menatap borgol yang menahan tangannya. Suara sirin jauh terdengar, tapi di dalam mobil, sunyi terasa tebal. Aku menatap Reno. Amarzoni akan mendapatkan keadilan, dan semua orang yang menjeratnya akan diadili juga. Ia hanya tersenyum sinis, tapi aku tahu senyum itu tidak bisa menutupi kenyataan. Semua transaksi, semua dokumen, semua bukti digital, semuanya sudah di tangan kami. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Sesampainya di kantor, Reno langsung diperiksa lebih lanjut. Aku ikut memantau setiap langkah, memastikan prosedur berjalan benar. Petugas lain terlihat lega sekaligus terkejut. Mereka tahu, kasus ini adalah jaringan besar yang sudah lama berjalan. Malam itu, aku duduk di ruang kerja sendirian. Rasanya campur aduk, lega karena Reno sudah ditangkap, tapi masih ada rasa tegang. Jaringan ini lebih dalam dari yang kukira. Aku menatap catatan di meja, memikirkan langkah selanjutnya. Sekarang tugasku adalah memastikan bukti-bukti itu sampai ke pengadilan. Tidak boleh ada yang hilang, tidak boleh ada yang dibelokkan. Aku menutup lampu, menarik napas panjang, dan berbisik pada diri sendiri, ini baru awal. Semua yang selama ini disembunyikan akan terlihat jelas. Amarzoni akan dibersihkan namanya, dan keadilan akan ditegakkan, apapun risiko yang harus kutanggung. Hari itu terasa berbeda. Udara pagi Jakarta cukup cerah, tapi hatiku masih berdebar. Setelah menangkap Reno dan mengamankan semua bukti, tugasku belum selesai. Semua harus dibawa ke pengadilan dengan aman. Tidak boleh ada yang hilang, tidak boleh ada manipulasi. Aku tahu, ini momen terakhir untuk menegakkan keadilan bagi Amarzoni. Di kantor, suasana lebih tenang dibanding minggu-minggu sebelumnya. Rekan-rekan yang dulu menjauh kini menatapku dengan campuran hormat dan rasa kagum. Aku menatap dokumen di depanku satu persatu. Semua catatan transaksi, bukti digital, rekaman CCTV, dan dokumen dari rumah Reno sudah lengkap. Aku menandai tiap halaman dengan kode khusus agar tidak ada yang bisa dipalsukan. Sekitar pukul 9 pagi, aku menemani Reno ke ruang penyidik utama untuk memberikan keterangan tambahan. Ia duduk di kursi dengan tangan terborgol, matanya menatapku sekali. Ada sesuatu di balik tatapannya. Mungkin penyesalan, mungkin juga pengakuan bahwa permainan yang dibuatnya kini berakhir. Aku tetap profesional. Reno, ini kesempatan terakhirmu untuk menjelaskan semuanya dengan jujur, kataku tenang. Ia mengangguk perlahan, mulai menceritakan alur jaringan yang selama ini menjerat Ammar. Keterangan Reno cukup panjang dan rinci. Ia menyebut nama oknum pejabat lapas, beberapa napi yang menjadi perantara, dan bagaimana uang serta barang bukti dipindahkan agar terlihat seperti keterlibatan Ammar. Aku mencatat semua dengan teliti. Setiap kata yang keluar dari mulutnya menambah kepastian bahwa Ammar benar-benar dijebak. Siang harinya, aku kembali ke ruang kerja untuk menyiapkan laporan resmi ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum. Aku memastikan semua bukti terlampir dengan rapi, semua kronologi dijelaskan secara jelas dan kronologis. Laporan ini nantinya akan menjadi dokumen utama dalam persidangan. Sementara itu, media mulai menyorot kasus ini. Hotman Paris kembali tampil di televisi nasional, membongkar jaringan yang menjebak Ammar. Aku menonton dari meja kerjaku, menahan senyum tipis. Publik mulai memahami kebenaran yang selama ini tersembunyi. Nama Ammar mulai bersih dari tuduhan yang salah. Menjelang sore, aku bertemu Ammar secara pribadi di ruang tahanan sementara sebelum sidang. Ia menatapku dengan mata yang bercahaya, ada rasa lega yang terlihat jelas. Terima kasih, Bu Maya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika Anda tidak percaya pada saya, ucapnya pelan. Aku hanya tersenyum dan menepuk bahunya ringan. Keadilan akan ditegakkan Ammar. Semua akan jelas di pengadilan. Saat matahari mulai turun, aku duduk sebentar di luar kantor, menatap kota yang mulai gelap. Rasanya lega, tapi sekaligus lelah. Sepanjang kasus ini, aku menghadapi ancaman, pengawasan, dan tekanan dari orang-orang yang seharusnya melindungi hukum. Tapi akhirnya, kebenaran mulai muncul. Semua bukti ada di tangan yang tepat. Malamnya, aku menutup laporan akhir dan mengirimkan salinannya ke pengadilan. Semua bukti digital dan fisik telah diserahkan, saksi-saksi telah diatur untuk hadir, dan Ammar resmi bebas dari tuduhan palsu sebelum persidangan dimulai. Aku menarik napas panjang dan menatap layar komputer. Rasanya seperti beban berat yang akhirnya terangkat dari bahu. Di rumah, aku duduk sendiri sambil menatap luar jendela. Lampu kota berkilau dan udara malam terasa tenang. Aku memikirkan semua perjalanan ini. Hari-hari penuh risiko, ancaman, dan ketegangan yang tak pernah berhenti. Namun aku tersenyum pelan. Semua itu tidak sia-sia. Kebenaran menang, keadilan ditegakkan. Aku menutup mata sebentar, merasakan kepuasan yang jarang kurasakan dalam karier ini. Kasus Amarzoni kini jelas. Orang-orang yang menjebaknya akan diadili. Dan aku tetap di sini, sebagai saksi dan penjaga kebenaran, siap menghadapi apapun yang datang berikutnya. Tapi malam itu, untuk pertama kali setelah berbulan-bulan, aku bisa bernapas lega. Kebenaran telah menang, dan nama Amarzoni bersih kembali.